Oke, kita lanjutkan kepada Muhammad Dawai Jaka Wesesa. Dawai. Bismillah. Dawai. Ya, Baca buku apa? baca buku tentang pembuktian Apa? sunnah-sunnah pada sains. Sains. Waduh, berat sekali. Silakan. Ya, namun belum Contoh kecil aja. contoh kecil. Bagaimana yang kamu baca tadi? Jadi bahwa kesimpulan yang saya dapat itu semua ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sains itu sangatlah relevan karena samanya teh masih kayak sama tentang kesehatan, tentang kehidupan, dan juga tentang ilmiah juga. Apa contohnya yang ilmiah itu? Misalkan ada peristiwa atau kejadian apa yang dikaitkan dengan sains sehingga Islam mampu menjawabnya sebagai sebuah peristiwa keagamaan yang termasuk berkah dari Allah. Ada nggak? Misalnya Kamu baca apa? ilmiah seperti dilarang meniupkan makanan saat sedang panas. Oh ya benar. Ini karena kan kata Rasul benar nggak boleh makanan panas jangan ditiup. Kata sains gimana? Maka yang kita tiup itu apa? Jadi kotorannya teh kena makanan apa jadi? Karena yang dikeluarin itu zat apa? Zat Kalau yang kita hirup oksigen. kalau keluar karbon dioksida. Karbon dioksida. Penyakit. Ya. Jadi habis dipakai kayak knalpot kan? Gitu. Baik, terima kasih Dawei. Nah, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullah. Silakan. Gama Adiaksa. Tahu nggak ada klub Liga 2 Adiaksa? Tahu Pak? Tahu ya. Bagus sekarang itu. Iya Pak, bagus. Seperti Adiaksa. Di grup A. Adiaksa itu nama apa? Lambang apa? Kejaksaan. Kejaksaan. Oh, iya. Kamu harus jadi jaksa gitu ya? Amin. Nah, sekolah anak Meka. Salah. Ikutin alur Pak. Sok, silakan. Apa yang kamu baca Adiaksa? Gama. Bahagia bersama Al-Quran. Weh, sudah ada stage search Yang Pencerahan? didapatkan pencerahan. Baru yang dibaca tuh baru dia ajak Pak. Jadi buku tersebut tuh isinya mengajak para pembaca agar lebih dekat lagi ke Al-Quran. Gimana tuh caranya? Yang kamu ingat tadi? Yang lebih sering menghafal, merenungi Al-Quran, membaca intinya Pak. Emang nikmat baca Quran tuh? Harusnya mah ya. Pernah merasa kenikmatan nggak baca Quran? Bisa baca Quran? Alhamdulillah sedikit bisa Pak. Bisa. Bagaimana Sedikit bisa bisa. merasakan nikmat baca Quran? Belum terasa nikmatnya Ya, buat saya. diakrabi dulu. Iya, Pak. Jadi kalau udah dekat, udah kenal, nanti makin suka. Apalagi makin ada gitu ya. Baik, terima kasih. Gama Adiaksa. Iya, Alvan. Muhammad Riza. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenalkan, nama saya Alvan Muhammad Rijal dari kelas 12. Alvan tadi kemana heula? Siapa tadi? Tahu dulu Pak. Bukan tadi pagi-pagi. Oh, pagi-pagi saya berobat dulu Pak. Berobat apa? Ke klinik. Berobat apa hari ini? Kebetulan saya mengalami pegal-pegal di bagian belakang Pak. Apa itu? Kunaon mimitina? Kayaknya ini Pak, sering duduk yang di tempat yang kecil Pak, kayak besi gitu. Jadi enggak. Nah, seukuran gini lah saya dudukin. Kumaha mimitina bet? Emang nggak ada kursi? Ada Pak. Jadi kerasana kumaha? Ya, saya duduk Bukan teh. kerasanya gimana kalau sekarang? Kalau duduk sakit Pak. Ini juga sakit ya Pak. Oh, ya udah berdiri atuh. Enggak Pak, bisa coba. Asalkan ini, Berarti apa kata dokter? jangan duduk Lama-lama. nyamping teuing ya Pak. Jadi harus balance gitu Ini lah. udah bener ini. Ini udah Ini udah bener. kiri kanan sama. Oh
suka duduk bertiga di kelas? Enggak Pak, Emang suka nyindir duduknya? kadang gini lah. Oh iya, itu nggak sehat. Terus tadi saya itu ketika lapor itu akhlaknya bagaimana tadi Alvan? Katanya kamu sempat mau pulang Pas di sana pas di tempat TU, enggak Pak, terus pergi katanya mau kemana itu pergi itu? nyai bapak Oh mau nyari bapak dulu. ke itu katanya dari orang Ya, yang oh di atas. bukan Pundung. Bukan. Oh iya. Sekarang teh Pundung gitu. Tuh Pak dek ini tuh. Saya mau ke bapak. Oh, bapak ada di sini. Oke, lanjut. Buku apa tadi, Alpan? Ya, jadi buku yang saya baca nilai-nilai Pluralisme. dalam kehidupan di Indonesia. Hmm. Jadi menjelaskan sebagiannya lah. Jadi agama dan negara itu sebagai regulasi kehidupan beragama di Indonesia. Jadi agama Apa itu? Singkatnya aja. Plural itu apa? Heterogen apa homogen? Heterogen. Ya. Gimana? Jadi agama itu sudah muncul sejak adanya manusia itu sendiri, yang dimana agama tersebut seperti kepercayaan animisme, dinamisme, sampai agama yang terlembagakan, kayak Islam, Kristen atau semacamnya. Ya. Lalu agama ini juga bisa menjadi sebuah pedoman hidup yang dimana pedoman kebaikan atau semacamnya. Di sisi lain agama juga sering menjadi sering menampakkan wajahnya menjadi faktor sebuah pemecah bangsa atau pemecah manusia. Masa sih? Misalkan gimana? Kadang ada, jadi manusia itu sering mengklaim bahwa agamanya itu Paling benar. dan menganggap agama lain itu salah. Jadi ada pertikaian Ada karena konflik. atas dasar agama. Ya, Contohnya di mana? mungkin kebanyakan dari agama Islam juga ya Pak, sama Islam dengan Islam atau gimana? Atau Islam dengan lain? Islam dengan agama lain Pak. Menurut kamu Islam itu yang mencari gara-gara atau yang dizalimi atau gimana? Dari preferensi kamu? Kebanyakan mah ini Pak mencari gara-gara sih. Islam yang mencari gara-gara? Tapi bukan Islamnya gini Pak, rakyatnya Muslimnya sendiri gitu. Oh. Yang Jadi salahnya mah bukan agamanya, tapi rakyatnya. pemeluknya. Ya, pemeluknya. Jadi pemeluknya itu ada potensi salah memahami agama sehingga menghalalkan peperangan. Itu padahal Rasulullah kan nggak begitu ya, buat kamu. Sehingga yang kamu pahami dari baca buku ini, oh Islam salah satu yang terlibat dalam hal ini, gitu ya. Kemungkinan. Dalam kemungkinan. Oke. Padahal maksud isi kandungan agama Islam itu menurut Alvan sangat baik. baik. Membawa Harusnya nggak kebaikan. begitu. Ya. Kira-kira kenapa manusia-manusia ini terlibat dalam hal-hal yang salah dalam memahami tentang pemaksaan menerapkan agama? Karena ya itu Pak, mempunyai pikiran mengklaim kebenaran. Bukan kebenaran, Ya. apalagi biasanya ada apa? Ya, Ada hawa nafsu juga itu ya. Biasanya ada hawa nafsu apa? Kekuasaan, materi gitu ya. Itu oknum-oknum yang harus dihindari. Baik, Alpan, menarik pembicaranya tapi waktu kita terbatas sudah 9 menit sendirian kamu nih. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Dezaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Zaki Daini dari kelas 12 Mekatronika. Saya telah membaca buku yang berjudul tentang kebenaran Al-Quran dalam fenomena jagat raya dan geosfer yang ditulis oleh Haji Muhammad Pabundu Tika yang menjadi seorang rektor di Universitas Islam atau Unisma di Bekasi angkatan 45. Saya membaca bab 6 mengenai Siapa? bencana alam yang telah terjadi di dunia ini bukan terjadi Saya begitu Kak. saja, tetapi Ulang kali ini sih
terjadi akibat orang-orang Ingin yang masalah, berdosa woy. sehingga mereka diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melakukan dosa Kasih tahu, tersebut kasih tahu. lagi. Apa itu? Ya apa itu? Bencana alam. Bencana alam. Terus Bencana alam di dunia terjadi akibat orang-orang yang melakukan dosa sehingga Tuhan memberikan azab kepada mereka Masya berupa Allah. bencana alam. dari buku yang Zaki baca apa tadi judulnya? Kebenaran Al-Quran dalam fenomena jagat raya dan geosfer. Wah, luar biasa, berat sekali ya. Banyak sekali kejadian alam yang di dalam Al-Quran dijelaskan gitu ya. Terbukti gitu ya. Terbuktikan. Dan itu semua teh udah direncanain sama Tuhan di kitab Di Lauh Mahfuz. Ya, Luar Lauh biasa. Mahfuz. Makasih Zain ya. Menarik sekali nih. Harus diselesaikan bacanya tuh. Ya, baik. Terima kasih Zain. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Silakan. Fermas. Ya. Ya, silakan Fermas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fermas baca apa? Saya baca buku yang berjudul Al-Quran dan Sains dari karya Dr. Haji Ridwan Abdullah Sani. Al-Quran dan Sains adalah informasi dan fenomena alam yang mendorong manusia untuk berpikir dengan menggunakan akal. Dalam ayat-ayat Al-Quran sudah banyak membuktikan adanya kayak penelitian gitu sebelum adanya para penelitian sains. Seperti contohnya penciptaan alam semesta yang disebutkan dalam Al-Quran, alam tercipta dari Ledakan. ya dari Big Bang. ya gitu. Terus ada juga ini air laut dan air tawar, air asin dan air tawar yang tidak dapat Tidak digabung. bersatu. Yang di sana di Eropa sama Afrika itu ya. Ya, terus ada juga air gunung yang bukan gunung, api yang ada berada dalam bawah air. Kumaha itu logikana? Kayak api gitu Pak, nggak tahu. Itu inspirasinya kamu welding. Tahu welding? Welding apa? Ngelas. Oh, ngelas. Nanti kamu bikin jembatan di bawah air laut. Di bawah laut itu pakai welding ngelas. Itu teorinya ada. Ada Gimana ngelas di bawah laut coba logikanya? kurang Itu paham. kan jembatan-jembatan itu ada welding ya. Benar nggak Jis? Itu ngelas di bawah laut bagaimana? Parum gitu. Nah itu buku itu salah satunya tuh. Ya. Baik, Pema silakan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Al-Quran dan Sains itu bukanlah buku yang asal baca, Tapi tapi yang memiliki memiliki arti dan makna dalam buku tersebut secara akal dan pengetahuan. Ya. Oke, terima kasih Pema. Silakan selanjutnya oleh Hijrian. Hijriyah. Tapi pakai N. Hijrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrian Nurgani dari 12 Mekatronika. Di sini saya sudah membaca buku yang berjudul Berbisnis dengan Cara Rasulullah. Apa itu isinya? Berbisnis dengan cara Rasulullah adalah hal atau yang diwajibkan bagi pedagang atau penjual beli untuk melaksanakan transaksi secara baik dan Halal. halal. Islam tidak mengharamkan Jual beli. kekayaan Oh, dan iya. hidup kaya. Mm-mm. Tetapi Islam mengharamkan hal-hal yang atau cara-cara yang tidak benar Untuk kaya. dalam perdagangan atau jual beli. Lalu dalam perdagangan ini juga kita harus melakukan beberapa syarat untuk mengikuti berbisnis dengan cara Rasul, yaitu yang pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga berlapang dada, tanggung jawab, serta memiliki keterbukaan. Misal kita menjual beras 1 kilo, kita jangan menambahkan timbangan yang melebihkan timbangan seiga Mengurangi timbangan ya. ya misal
berasnya dikurangin tapi timbangannya ditambahin gitu Pak. Jadi kan itu secara tidak langsung merugikan pembeli. Haram jadinya. Ya itu Walaupun berasnya halal. ya walaupun itu halal tapi uang yang kita dapatkan Itu haram. itu haram. Itu salah satunya. Ada contoh yang lain? Contoh lain misal kita menjual barang-barang yang tidak laku. Tidak laku. Ya kemarinnya. Heeh. Lalu kita Barang itu buah-buahan atau gimana? misal yang gampang basi atau yang gampang merubah rasa. Kuliner berarti ini mah ya. Ya. Nah, misal kita menjual kembali yang tidak laku itu disatukan dengan yang baru. Oh iya. Ya Itu nggak juga. boleh ya? Ya itu termasuk kecurangan dalam jual beli. Harusnya harga juga menurun karena kualitas Ya. menurun ya. Baik, dari yang kamu baca ini bagaimana Hijrian hikmahnya buat kamu? Apakah siap menjadi seorang bisnismen yang sukses ala Rasulullah? Jika kita tidak mengikuti cara berbisnis ala Rasulullah SAW, kita tidak akan mendapatkan berkah atau manfaat. Jika kita hanya mendapatkan untung saja, tidak mendapatkan berkah, itu tidak akan bermanfaat untuk kita. Baik, terima kasih Hijrian, luar biasa kajiannya ya. Nanti jadi narasumber atau jadi MC nih, suaranya bagus Hijrian. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terakhir nih. Rehan Nopal mana? Ya, udah biarin dia. Udah nggak nih. Ya nanti nunggu aja. Baik. Rehan, Assalamualaikum warahmatullahi Rehan di mana rumah Rehan? Lui Gajah Lui Gajah, blok mana? yang ke bawah. Bawah. Apa jalan tol? Ya. Ada teman bapak di situ, Kristiawan. Nggak tahu ya? Siapa Pak? Kristiawan? Istiawan. Nggak tahu. Udah, terusin. Perkenalkan, Apa bukunya? buku berjudul tentang peradaban Islam masuk ke Indonesia. Oh iya. Karya Syahidi. Oke, singkat padat, Islam masuk ke Indonesia bagaimana? Pertama melalui perdagangan. Pedang-pedang Muslim berasal dari Arab, Persia, dan India masuk ke Indonesia dan mengenalkan budayanya. Kedua melalui politik, yaitu Samudra Pasifik yang menjadi kerajaan. Di situ rajanya masuk Islam dan rakyatnya ikut masuk Islam. Jadi gitu ya. Ya, Orang Indonesia mah kalau rajanya masuk Islam, semuanya masuk. rakyatnya ikut. Walaupun belum kenal Islam. Ketiga melalui perkawinan. Itu jadi Islam itu Siapa yang kawin? perkawinan jadi muslim-muslim di sana statusnya itu lebih baik muslim, jadi lebih baik daripada pribumi. Jadi melalui perkawinan Jadi mereka mau kawin sama ya orang. orang Islam. Keempat melalui kesenian, Senian itu apa? jadi melalui wayang Wayang. yang di Kayak besok kita mau ada wayang nih. Di lapangan ada wayang besok. Sunandar Sunaria. Kalijaga Iya. Sunan Kalijaga. Gimana? Menurut kamu Islam masuk ke Indonesia ini apa bedanya dengan masuk ke daerah-daerah lain di Timur Tengah? Ya gimana kesimpulannya dari perkembangan Islam di Indonesia ini? Jadi kesimpulannya Islam masuk ke Indonesia itu dengan cara damai. Damai ya. Damai itu teman kamu tadi? Oh Dawai, ya salah ya. Udah, baik Rehat, terima kasih. Oke, sampai di sini dulu guys. Ngetes, berdiskusi, berdialog sama anak-anakku tercinta di 12 MKA 50. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.